السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Terlebih dahulu saya mewasiatkan kepada diri saya terutama, kepada segenap para hadirin, bertakwalah kepada Allah. Manfaatkan kesempatan hidup yang sesaat ini, yang hanya sekali sebelum kita menuju akhirat, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya orang yang bertakwa kepada Allah lah yang akan beruntung di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dan di akhirat. Berkah di dunia, selamat di akhirat. Sekalipun banyak hartanya, tinggi jabatannya, kalau tidak bertakwa, celaka di dunia, celaka di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang baru saja tadi saya bacakan: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Artinya memberikan taufik hidayah, akhlak semakin baik, istiqamah semakin meningkat, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan kepada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah beruntung. Bahkan dia juga akan mendapatkan keberuntungan yang teramat besar. Dia akan kembali kepada Allah, dan Allah akan menyambut dengan ridhonya. Dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, bersama keluargamu yang saleh salehah, bersama umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, saya akan mengingatkan diri saya terutama, dan antum semua. Kita ini manusia, dan kita ini sebagai hamba Allah, tidak boleh kita takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita salah memahami. Ada virus, fokus takutnya sama virus, lupa takut sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Virus bisa bermacam-macam. Setiap zaman ada ujiannya, setiap zaman ada musibahnya. Nanti berganti lagi. Tapi intinya semua ini mengingatkan kita untuk lebih takut lagi kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tidak takut sama Allah, tidak masuk ke dalam masjid kecuali sudah menjadi jenazah, baru mau masuk dalam masjid. Ada sebagian kecil insyaallah, tidak banyak, wanita tidak menutup auratnya waktu hidup di dunia, tapi tertutup kalau sudah jadi jenazah dengan kain kafan. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang bukan mahram bersalaman. Banyak orang bercanda bukan mahram, duduk berdua, yang tidak diperkenankan oleh agama. Banyak orang tidak takut kepada Allah, para hadirin.
Mencari harta, fokusnya banyak harta. Sampai berani nipu orang, merugikan orang, membohongi orang. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang marah-marah sama orang tua, ada yang menyakiti keluarga. Na'udzubillah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmati kita, amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin, paling bagus menasihati diri saya ini terutama, dan kepada antum semua, kita pakai kisah nih, kisah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah ini insyaallah menyadarkan diri saya, antum semua, untuk fokus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah azza wa jalla. Segenap para hadirin, dalam hadis atau dalam riwayat maksud saya, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim muttafaqun alaih. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, apabila angin mulai kencang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, guru mulia kita semua berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Kalau ada angin kencang, bukan takut sama anginnya, tapi memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya, kebaikan apa yang ada padanya dan kebaikan yang dikirimkan dengannya. Dan aku memohon perlindunganmu ya Allah dari keburukannya, keburukan apa yang ada padanya dan keburukan yang dikirimkan dengannya. Takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lanjutan daripada riwayat tersebut, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha menyampaikan, kalau sekiranya awan mendung, banyak orang bilang kalau awan mendung berarti tandanya mau hujan. Kalau Nabi enggak begitu. Kalau sekiranya awan mendung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau, kata Sayyidatuna Aisyah, dalam keadaan khawatir yang sangat. Kadang beliau ke depan rumahnya, kadang beliau masuk lagi, dan tentunya beliau tidak henti berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu turun hujan, barulah beliau tenang. Ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, kenapa setiap mendung awan sepertinya engkau penuh kekhawatiran? Aku perhatikan itu ya Rasulullah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai istriku Aisyah, dulu pernah kejadian pada kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Mereka berbadan besar, tidak jauh postur tubuhnya dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam menurut riwayat Imam Bukhari tuluhu sittuna dzira', tingginya 60 hasta kalau dimeterin, wallahu alam. Ada ulama yang bilang antara 30 sampai 60 meter, wallahu alam. Kaum Ad diberikan kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam soal bangunan, tata ruang kota yang hebat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad
Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu surat Al-Fajr ayat 6 sampai 8. Apakah kamu tidak memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kaum Ad? Iram, mereka berasal dari keturunan Iram. Iram putra Sam bin Nuh alaihim wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam. Iram dzatil imad, di mana mereka dzatil imad, di mana mereka membangun bangunan-bangunan tinggi seperti istana, kemah-kemah yang tinggi, bahkan mewah. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak pernah ada negeri sebagus, semewah, seindah kaum Ad sebelumnya. Bahkan ada sebagian meriwayatkan sampai tidak sedikit bangunan yang berlapis emas dan perak. Tumbuhannya bagus-bagus, tanamannya indah-indah. Sombong, merasa dirinya kuat. Man asyaddu minna quwwah, katanya. Emang ada yang lebih kuat dibanding kita? Emang ada yang lebih hebat dibanding kita? Na'udzubillahi min dzalik. Manusia baru kaya sedikit, baru pintar sedikit, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih hebat dibanding kita semua. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang tawadhu insyaallah. Nah, ini akibat kesombongannya sampai mereka berbuat kesyirikan. Mereka menyembah 3 macam berhala saat itu. Soda, Samud, dan Hara atau Hira, ada yang baca begitu. Wallahu a'lam. Nabi Hud memperingati mereka untuk segera bertaubat, kembali kepada Allah, sembah Allah yang satu, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak patuh mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yaitu musim kemarau 3 tahun tidak turun hujan. 3 tahun tidak turun hujan. Diingatkan lagi sama Nabi Hud, segera minta ampun, taubat, istighfar. Tetap main logika aja. Modelnya kayak sebagian orang zaman sekarang kan begitu. Taubat sama Allah, minta ampun sama Allah, sujud sama Allah. Enggak, ini memang keadaannya kita. Astagfirullahaladzim. Kaum Ad dulu begitu tuh. Entar juga turun sendiri. Tidak mau minta ampun kepada Allah. Akhirnya apa? Nah, ini berkaitan dengan hadis tadi tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Ad dulu tiba-tiba setelah 3 tahun kemudian, falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Maka tatkala tiba-tiba mereka semua melihat, menyaksikan ada awan yang gelap, sampai diriwayatkan awannya itu awan hitam. Oh, banyak airnya nih. Menuju ke lembah-lembah mereka yang sudah lama kering. Lembah itu dataran yang dikelilingi oleh gunung. Datang itu awan, mereka semua berbondong-bondong keluar dari rumahnya, berlindung di bawah awan itu. Dan dengan sombongnya, dengan sok pinternya ini, dia katakan, hadza 'aridum mumtiruna. Ini awan akan mendatangkan hujan buat kita. Nah, ini sok pinter namanya. Ini awan mau datangin hujan buat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bal huwa masta'jaltum bih. Rihun fiha azabun alim. Surat Al-Ahqaf, seingat saya ayat 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebenarnya awan itu bukan datangkan hujan, tapi itulah azab yang kalian minta dengan segera datangnya.
Di dalam awan itu membawa azab berupa angin, azab yang pedih. Angin yang membawa azab yang pedih. Keluar akhirnya dari awan itu bukannya air, tapi yang keluar angin kencang. Sakharaha sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Berapa lama angin itu? 7 malam 8 hari nggak berhenti angin kencang itu menerpa kaum Ad. Mereka hancur bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang lapuk. Hancur tangannya, kakinya semua. Padahal badannya gede-gede. Puluhan meter badannya kalau menurut riwayatnya begitu. Hancur semuanya. Disinilah Nabi SAW. Cerdasnya Nabi kita Muhammad. Uswatun hasanah kita. Jangan pernah meremehkan. Belum tentu yang kau pandang ini bakalan terjadi, ini akan terjadi itu. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak melupakan Allah dalam keadaan apapun. Lagi kaya, waspada. Jangan jauh dari Allah. Lagi miskin, lebih waspada lagi. Jangan jauh dari Allah. Lagi sakit, jangan jauh dari Allah. Lagi sehat, jangan jauh dari Allah. Intinya ingat Allah. Nabi SAW bilang, wahai Aisyah, aku takut mendung ini mengeluarkan angin seperti kejadian kaum Ad. Ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ini orang belakangan nih kadang-kadang mulai sombong banyak. Wah, kalau kita naik pesawat yang mereknya ini berarti pasti aman. Kalau naik yang ini nggak aman begini. Astaghfirullahaladzim. Maka saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ahzab ayat 17. Diapal semuanya nanti. Habis Jumatan apalin semua. Sebarkan ayat ini. Surah Al-Ahzab ayat 17. Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Katakanlah, siapa yang bisa melindungi kalian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki bala bencana untuk kalian, siapa yang bisa? Allah menghendaki bala bencana untuk kalian, siapa yang bisa melindungi kalian, kata Allah. Atau sebaliknya, Allah ingin memberikan rahmat, memberikan rezeki, kesehatan, artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Siapa yang bisa mencegahnya? Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Mereka tidak mendapatkan selain dari Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Jangan gagal paham para hadirin. Menyikapi keadaan yang ada, semestinya kita bertaubat kepada Allah, sujud kepada Allah, banyak takut kepada Allah. Jangan sampai kita melanggar aturan Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita. Dan Allah menjadikan negeri kita barakah insyaallah. Dan Allah menjaga Al-Haramain Syarifain. Dan Allah kembalikan Al-Masjidul Aqsa ke tangan umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ingatkan sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nanti setelah salat Jumat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila kalian sudah menunaikan ibadah salat Jumat, bertebarlah di muka bumi, carilah karunia Allah. Tidak ada disuruh nyari duit. Cari karunia Allah. Jangan sebatas duit. Karunia Allah itu luas. Cari karunia Allah. Kemudian bagaimana caranya ya Allah? Supaya kami mudah mendapatkan karuniamu ya Allah. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Perbanyaklah ingat kepada Allah.
La'allakum tuflihun. La'alla itu bahasa Arab artinya mudah-mudahan. Tapi kalau firman Allah la'alla artinya pasti. Bukan lagi mudah-mudahan, jangan diartikan mudah-mudahan. Kadang-kadang ada sebagian terjemah mudah-mudahan, pasti, karena Allah yang berfirman. La'alla kalau dari firman Allah artinya pasti. La'allakum tuflihun. Kalian yang banyak berzikir itu pasti beruntung terus hidupnya. Banyak zikir, banyak tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak salawat, banyak membaca Al-Quran. Kemudian apa? Yang penting adalah tidak datang waktu azan, melainkan kita segera datang. Karena kita adalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقد قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا منهم ذي العرس العريق خليفة رسول الله أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان والأسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا ولنا فيها الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجر والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وارفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
washkuru lahu ala ni'amih yazidkum fad'uh yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.